pagi semuanya. Pagi semuanya. Bersama saya Lose Marta. Saya Lose Gunario. Ya, dalam ibadah sekolah minggu GKT Nazaret Pondok Indah. Sudah siap semuanya untuk mengikuti ibadah? Udah siap dong. Siap ya? Kita bangkit berdiri, kita pujikan masuk ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Ruang Maha Kudus, dengan darah anak domba, masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus. Sebab namamu kudus, kudus Sekali lagi, Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memelihara kami semua hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami siap memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan supaya setiap kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya nama Tuhan saja yang akan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua tadi semuanya sudah siap, sudah makan, sudah pakai pakaian yang rapi. Ya, Sudah bahwa kita belum. Sudah selesai. Oke, bagus sekali ya. Kita siapkan semuanya karena kita akan beribadah memang menghadap Tuhan kita yang Dia sangat hebat, sangat luar biasa. Kita pujikan Dia yang terhebat. Indahnya pelangi, seterang-terangnya mentari, seterang-terangnya rembulan, terindah Tuhan Yesus.
juru selamat kita ya. Masuk. Ayo Kaleb. Aduh. Kaleb, jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Adik-adik, kita lihat tadi bagaimana kita harus memaafkan, mengampuni. Jadi memaafkan sama dengan mengampuni. Nah, Rasul Petrus, murid Tuhan Yesus, pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, berapa kali kita harus mengampuni?" Ayo, berapa kali? Tiga kali. 3 kali, Yusmarta. Ada yang lain? 7 kali. Ya, 7 kali. Ternyata di dalam Matius 18 ayat 21-22, Tuhan Yesus berkata 70 kali 7 kali. Berapa yuk 70 kali 7? 490. Apakah artinya 490 kali? Bukan, maksudnya Tuhan Yesus kalian harus mengampuni dengan segenap hati. Jadi tidak terbatas mengampuni. Gitu ya. Kita pujikan kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku. Sekali lagi. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, bukan juga 7 kali. Tapi berapa? Tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku. Berapa Rasul? Tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku. Berapa? Tapi 70 kali 7 kali. Segenap hatiku. Jadi kita harus maafkan dengan segenap hati ya Rasul ya. Benar sekali. Susah Rasul. Susah, tetapi mungkin kalau kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengampuni karena Tuhan kita
lebih dahulu mengampuni kita. Sekarang kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bisa beribadah di sekolah minggu pagi hari ini. Kami mau Tuhan mengajarkan kepada kami firman Tuhan yang hidup. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati firman Tuhan ini, berkati kami semuanya yang mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita harus saling mengampuni, saling memaafkan. Tadi sebenarnya katakan karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Apa bukti kasih Tuhan? Ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia menyerahkan dirinya untuk disiksa, dimaki-maki, dicambuk, bahkan kepalanya dimahkotai duri. Untuk apa? Karena Allah mau mengampuni dosa kita, sehingga setiap kita yang percaya bisa diselamatkan. Di dalam Matius pasal 18 ayat 23-35, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana seorang raja yang mau mengampuni hambanya. Kita saksikan video berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang raja sedang membaca buku keuangannya. Di hadapannya ada pelayan yang berhutang kepadanya. Raja itu membuka bukunya. Dia ingin mengetahui berapa banyak hutang pelayan kepadanya. Lalu, ia melihat pelayan itu. "Pelayan, engkau berhutang kepadaku 10 miliar. Engkau berhutang kepadaku 10 miliar. Lalu, pelayan itu mengeluarkan dompetnya dan memeriksa semua sakunya. Ternyata tidak punya uang. Dia buka sekali lagi dompetnya. Tidak ada uang sepeser pun. Maaf Tuan, aku tidak punya uang. Aku tidak punya uang sepeser pun." Lalu raja itu berkata kepada prajuritnya, "Jual pelayan ini bersama istri dan anak-anaknya, serta segala miliknya." Pelayan itu sangat putus asa dan ia pun berlutut. Dan dengan penuh harap memohon, Ampun Tuan, tolonglah, beri hambamu ini waktu. Hamba berjanji akan membayarnya. Ampun Tuan." Raja memikirkan permintaan pelayan itu. Ia merasa kasihan kepadanya, sehingga ia berkata, Baiklah. Baik, prajurit, bebaskan pelayan ini. Ia tidak perlu membayar lagi. Aku telah menghapus semua hutangnya. Prajurit, bebaskan dia." Lalu pelayan itu pergi dan meninggalkan istana raja. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang temannya yang berhutang kepadanya hanya 100.000. Pelayan itu mengejar temannya dan memegang tangannya dan menuntutnya agar segera membayar hutangnya. Dia berkata, "Hai kamu, bayar hutangmu. Sekarang bayar hutangmu. Tidak ada ampun bagimu." Orang itu berlutut dan memohon dengan putus asa. Ampun temanku. Beri aku waktu dan aku akan membayarmu. Ampun temanku." Pelayan itu menolak permohonan itu. Tidak bisa. Aku tidak mau mendengar permohonanmu." Ia memanggil tentara dan meminta tentara itu untuk datang dan menangkap orang itu dan memenjarakannya sampai ia bisa melunasi semua hutangnya. "Prajurit, tangkap dan ikat orang ini. Dia tidak punya uang untuk membayar hutangnya. Masukkan dia ke dalam penjara sampai ia bisa membayar hutang-hutangnya." Ampun.
Jangan tangkap aku, beri aku waktu. Berilah aku waktu. Tidak. Prajurit, bawa dia. Penjarakan dia. Sampai dia membayar hutang-hutangnya. Ketika semua pelayan lain melihat dia, mereka sangat kecewa. Mereka pergi menghadap raja dan menceritakan kepadanya semua yang telah terjadi. Raja sangat terkejut dengan cerita ini. Bukankah pelayan itu sudah aku hapuskan hutang-hutangnya? Raja memanggil pelayan itu dan berkata, "Kamu pelayan jahat. Aku mengampunimu atas hutangmu yang sedemikian banyak. Karena kamu memohon kepadaku, maka aku menghapus hutangmu. Bukankah kamu seharusnya berbelas kasihan dan mengampuni sesama rekanmu?" Prajurit, tangkap orang ini dan hukum dia. Adik-adik, kita saksikan tadi bagaimana kita harus mengampuni karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kita. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita dan kita tidak mau mengampuni orang yang lain bersalah kepada kita, maka kita akan dihukum oleh Tuhan. Sama seperti tadi, raja menghukum hambanya karena apa? Dia sudah menghapuskan hutangnya, tetapi hamba ini tidak mau menghapuskan hutang orang lain. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan juga mengajarkan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jadi kalau kita mau Tuhan mengampuni kita, kita juga harus mengampuni orang lain. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan di dalam Matius 5 ayat 44 dan 45, kita harus mengasihi musuh kita. Karena itu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu seperti Bapakmu yang di surga, yang memberikan matahari kepada orang yang baik dan yang tidak baik, dan yang menurunkan hujan kepada orang yang benar dan yang tidak benar. Jadi artinya apa? Kalau kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, mengampuni musuh kita, berarti kita menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus, meniru, mencontoh Bapa kita yang di surga. Oke adik-adik, nah itu firman Tuhan kita hari ini. Mari adik-adik kita pujikan, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi akan aku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni akan aku, mengampuni lebih sungguh. Kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu mau belajar untuk mengasihi, untuk mengampuni orang lain yang bersalah, yang melakukan kesalahan pada kami. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk
pengajaran yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini, atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga hidup kami dipenuhi dengan damai dan sukacita karena kami bisa memaafkan dan mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari Efesus pasal 4 ayat 22. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, ayat hafalannya dihafalkan dan dikirimkan seperti biasa ke grup WhatsApp Kid Ministry atau kepada lesu-lesu sekalian. Kemudian aktivitas hari ini kita akan membuat matahari, karena hidup kita mau bersinar seperti matahari, seperti Bapa kita yang memberikan matahari kepada semua orang yang baik maupun orang yang jahat. Kita ikuti berikut ini. Oke, sekarang kita potong HVS warna kuning setengah halaman. Kemudian kita dengan jangka kita buat lingkaran. Setelah itu di dalamnya kita buat lingkaran kecil, kemudian kita garis-garis. Nah, kemudian kita akan potong seperti berikut ini. Kemudian kalian lipat ujungnya, kalian taruh di tengah-tengah ya. Kalian lipat ujung yang kiri, taruh di tengah-tengah, demikian ya. Kemudian kalian buat lingkaran yang lebih kecil. Kemudian kalian kasih mata. Kemudian kalian lem. Kemudian kalian tempel di tengah-tengah. Nah, matahari kita sudah jadi. Sekarang kita tempelkan matahari kita. Kemudian kalian tulis sukacita mengampuni. Hasil kalian nanti kalian foto, dikasih nama, kemudian dikirim ke grup WA-nya Kid Ministry. Demikian aktivitas sekolah minggu hari ini. Adik-adik, kita bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kita, memberkati orang tua kita. Hari ini kita naikkan syukur pada Tuhan, dan kalian kalau sudah diberkati bisa memberikan persembahan melewati QR code berikut ini. Kita pujikan bersyukur, bersyukur, berilah syukur. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati setiap kami, memberikan kesehatan pada setiap kami,
Terlebih lagi Tuhan memberikan berkat-berkat kepada Papa dan Mama kami. Dan saat ini kami juga memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan. Biarlah Tuhan tetap pakai persembahan ini untuk kemajuan gereja kami. Kami tetap berdoa biarlah terus-menerus saat ini pandemi COVID bisa menurun dan vaksin bisa terus dilaksanakan tanpa efek samping, sehingga akhirnya semua orang bisa beraktivitas dan akhirnya kehidupan perekonomian bisa dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan genap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin setiap kami sehingga setiap kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin setiap kami supaya setiap kami besok dapat beraktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa. Jumpa. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.